Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah membangunkan, menghidupkan kita kembali sesudah Allah menidurkan kita, dan tidur itu bagai kematian, hanya masih punya nyawa. Tidak ada yang menidurkan kita selain Allah, dan tidak ada yang membangunkan kita selain Dia. Orang yang beruntung adalah kalau Allah menghendaki kebaikan padamu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah memberikan pemahaman, kefakihan terhadap agama. Jadi kalau dikasih uang, dikasih gelar, dikasih pangkat, dikasih rupa, kasih jabatan, kasih popularitas, dikasih dunia, itu tidak menunjukkan orang ini diberi karunia yang besar, kebaikan dari Allah. Kalau hanya dikasih dunia. Tapi kalau orang dimudahkan oleh Allah, ada jalan, paham agama, mengerti dengan benar, itu udah dapat kebaikan. Ilmu agama luas. Siapa yang ditambah lagi kebaikannya, yaitu orang yang oleh Allah yang Maha Agung, Allah memperkenalkan dirinya kepada orang itu. Ini puncaknya. Ketika Allah memberikan pemahaman agama, itu sudah orang diberi kebaikan. Dan kebaikan yang banyak adalah ketika Allah yang Maha Agung, penguasa langit dan bumi, memberikan pemahaman kepada seseorang tentang Allah. Ini paling lezat, karena orang yang sudah mengenal Allah dengan baik, walaupun pasti tidak sempurna pengenalan kepada Dia, pasti akan lebih mengerti dalam segala hal yang layak dipahami dan lebih mudah mengamalkan ilmu agama. Semua puncak akhlak tergantung ma'rifatullah. Orang baru bisa ikhlas ketika yakin semua karunia hanya milik Allah dan selain Allah tidak punya apa-apa. Jadi nggak ngarep apa-apa dari makhluk. Tapi sepanjang belum kenal ke Allah, Allah yang punya segala-galanya, pasti ngarep apa-apa dari makhluk. Orang yang yakin pujian dari Allah lah satu-satunya yang manfaat, dia nggak akan cari pujian orang. Tapi yang belum puas dengan pujian Allah, dia akan sibuk mencari pujian orang. Orang bisa jujur kalau dia yakin sekali yang membagi rezeki adalah Allah. Mau ngapain kepada Allah licik? Orang yang tidak jujur pasti belum yakin kepada Allah. Makanya iman dengan jujur itu nggak bersatu. Maaf, iman dengan dusta, bohong itu nggak bersatu. Bagi orang yang yakin takdir itu dalam genggaman Allah, segala kekuasaan, dia tidak akan terpesona kepada kekuasaan orang, karena tahu pangkat jabatan itu cuma sebentar, tidak akan terkagum-kagum kepada orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan. Kalau dia mau kagum kepada orang yang makin patuh dan yakin ke Allah, karena itu karunia yang sangat besar. Nggak ada iri kepada orang yang diberikan pangkat, kedudukan, jabatan, rupa, penampilan. Nggak ada iri, karena itu perbuatan Allah. Irinya tuh kepada yang soleh, ahli ma'rifat, ahli takwa, ahli manfaat, yang hafal Quran dan mengajarkannya, memahami, mengajarkan, yang dititipi harta dengan benar dan dibagikan, dimanfaatkan di jalan Allah. Irinya bukan iri ingin hilang karunia di orang lain, tapi pengen aja
karunia seperti itu tanpa rasa tidak suka kepada orang yang diberi oleh Allah. Jadi saudaraku sekalian, alhamdulillah kalau teman-teman diberikan karunia senang kepada ilmu agama, tambah lagi kalau sudah senang ke Allah. Karena ilmu agama itu sarana kita mengenal Allah, sarana kita dekat ke Allah. Kalau kita belajar Islam tapi enggak berhasil mengenal Allah, pasti ada tujuan yang lain ini. Mungkin belajar Islamnya nyari duit, ya. Mungkin belajar Islamnya nyari gelar. Mungkin belajar Islamnya nyari kedudukan di hati orang. Karena harusnya makin tinggi ilmu agama Islam, makin yakin ke Allah, makin kuat iman, makin ihsan. Kalau dia banyak ilmu agama tapi ke Allahnya belum nyantok, boleh jadi Allah yang Maha Tahu isi hati tahu dia belajar Quran, ngapalin Quran, belajar agama, belajar hadis, ada tujuan lain selain ingin dekat dengan Allah. Padahal semua itu sarana. Dan Allah tahu isi hati kita, nggak bisa bohong. Mendekati ke Allah nggak bisa pakai strategi, tidak bisa pakai akal-akalan, pakai tipu-tipuan, sok rajin, nggak bisa. Karena Allah tahu persis segala yang tersembunyi di lubuk hati. Kalau ngedeketin orang bisa pakai akal-akalan, Allah nggak bisa, karena dia tahu apa yang terlintas di lubuk hati yang terdalam. Jadi tidak bisa pura-pura soleh di hadapan Allah. Harus soleh asli, makanya soleh mahfudin namanya. Itu soleh asli. Hadirin, nggak bisa ke Allah tuh pura-pura dekat, air mata bisa palsu di depan orang. Aduh ini air matanya berlinang, Allah udah tahu ini air mata crocodile land namanya, buaya darat ya. Water ice crocodile land. Bahasa Inggris tuh Pak disambung-sambung. Nah hadirin sekalian, nggak bisa bohong, nggak bisa acting ke Allah tuh, pura-pura soleh, pura-pura tahajud, nggak bisa. Makanya orang-orang yang suka acting, dibuat-buat itu pasti belum kenal ke Allah, karena dia membutuhkan pengakuan dari orang, membutuhkan penilaian. Oh ini baik, oh ini ayah yang baik, oh ini ibu yang solehah, oh ini terus dia akan acting. Tapi bagi orang yang tahu bahwa Allah Maha tahu segala rahasia, udah nggak perlu acting, karena harus asli-asli aja. Senyum asli, jujur asli, baik asli, ramah asli. Karena Allah nggak bisa dibohongi sama sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita dengar dulu dalil-dalil yang disampaikan. Surat Al-Baqarah ayat 269 oleh Ustaz Yusuf, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang akalnya sehat mau pasti nyari Allah, ya. Kita tuh akan senang mengingat kebaikan orang dan pengen dekat dengan orang baik, benar? Benar kan? Apalagi kalau orang senang mengenang kebaikan Allah, pasti jatuh cinta lah. Udah kesengsem. Coba nih ada
ikhwan ya, ada akhwat baik aja, tiap hari ngasih uang 5 juta, beliin motor sama ikhwan, karena kontrakannya panas dibeliin AC. Kelihatannya ikhwannya rada rowong, kurang makan, kirim makanan jadi enak. Udahlah naksir, bener. Dekat, sama orang tuh hamba kebaikan. Nah kalau kita hanya bisa melihat kebaikan orang dan senang kepada orang, itu masih kurang bagus. Karena orang berbuat baik itu digerakkan oleh Allah yang maha baik. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi kalau kita lihat orang baik, kita senang ke orang baik dan lebih senang kepada yang menggerakkan orang baik. Contoh, ada yang ngirim makanan ke kita, Pak, ini ada kiriman, orang itu sopan, ramah, ada kiriman makanan yang paling Bapak sukai, silakan Pak. Kita sama dia senang tuh, baik amat, terima kasih ya sama yang ngirimnya gitu. Nah selama ini kita mentok, senangnya hanya kepada makhluk, padahal harus senang kepada, lebih senang jauh, lebih senang kepada yang menggerakkan makhluk. Ustaz Fuad akan bacakan, silakan. Ada 2 hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, manakah di antara kawan-kawan kami yang terbaik?" Beliau menjawab, "Seseorang yang dengan melihatnya mengingatkan kalian kepada Allah, dengan perkataannya bertambahlah amal kebaikan kalian, dan amal-amalnya mengingatkan kalian kepada akhirat." Hadis riwayat Imam Abu Ya'la. Itu dulu, melihatnya jadi ingat ke Allah, dengar obrolannya Nambah amal kebaikan. kita jadi nambah amal kebaikan kita. Terus Dan amal-amalnya mengingatkan kalian kepada Allah, kepada akhirat. dan melihat perilakunya, amal solehnya membuat kita makin ingat bahwa dunia ini cuma mampir. Nih, kalau punya teman pas lihat wajah dia ingat kepada hutang, berarti saudara ngutang nih. Lihat wajah teman jadi ingat ke Allah, ngobrol dengan dia nambah amal soleh kita. Melihat pribadi perilaku dia jadi ingat nih, dunia cuma mampir, akhirat tujuan kita. Nah ini sahabat yang bagus, yang jadi ingat Allah, yang jadi nambah amal, yang jadi bekal buat akhiratnya kuat. Masya Allah. Silakan Ustaz. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyulut kemurkaan Allah demi menyenangkan manusia, maka Allah akan murka kepadanya, dan orang-orang yang tadi disenangkan dalam kemurkaan Allah pun akan dibuatnya murka pada dirinya. Dan barang siapa demi menyenangkan Allah rela dibenci oleh manusia, maka Allah ridho kepadanya, dan orang-orang yang tadi membencinya karena ia lebih mendahulukan ridho Allah, diubah oleh Allah menjadi ridho kepadanya, sehingga Allah memperindah dirinya, memperindah ucapannya, juga amalnya dalam pandangan manusia." Hadis riwayat Imam Tabrani. Nih punten ya, dari hadis ini, makanya kita nggak usah bersusah payah ingin disukai orang. Nggak usah kita akal-akalan supaya orang terpesona ke kita, supaya orang kagum, supaya orang cinta. Nggak bisa, karena hati orang bukan wilayah kita. Allah tahu nih niat kita, oh, ini ceramah supaya orang kagum. Saudara-saudara, nada dibuat saudara-saudara sekalian, di acting. Allah tahu ini lagi acting supaya kelihatan wibawa, supaya kelihatan pintar, supaya kelihatan soleh. Dia ceramah agama demi penilaian orang. Apalagi kalau melakukan sesuatu yang salah demi orang.
Allah yang maha tahu isi hati, Allah yang ngebulak-balik orang. Kita berbuat sesuatu yang dimurkai Allah demi dipuji orang, tinggal dibalikin aja itu hati orang itu. Jadi enak kepada kita, jadi mual. Misalkan ikhwan naksir akhwat, tapi dengan cara-cara yang dimurkai Allah, aku tinggal dibalikin aja hati akhwat itu. Tiap lihat ikhwan itu mual aja, nggak tahu gimana. Bawaannya tuh mau lari, mau muntah atau mau nabok. Nah, bilang jangan ya. Udah dandan si ikhwan udah pakai bedak, pakai lipstik. Hadirin. Tapi kalau orang sibuk dengan mencari Allah yang maha dekat, yang maha tahu isi hati, walaupun orang pada menghina, mencaci, gak apa-apa, asal yakin ini track benar, dalilnya jelas, tuntunannya ada, hanya proses, orang belum marah, gak apa-apa. Kenapa? Karena gampang bagi Allah ngebalikin hati yang marah jadi baik. Gak usah kita akal-akalan supaya orang jadi baik ke kita, nggak perlu, penting kita aja baik. Nanti Allah yang membaikkan. Dan kalau Allah mau ngebaikin ke orang, Allah akan memperindah dirinya, memperindah ucapannya, dan juga amalnya dalam pandangan manusia. Jadi kalau orang ini benar, ya oleh Allah diperindah pribadinya, diperindah ucapannya, mudah dipahami, enak didengarnya, nembus hati, dan memperindah juga amalnya. Tahajud, saum, ngajinya diperindah. Nah, ciri orang yang Allah suka kepada dia, Allah perindah. Bukan bentuk tubuh ya, kayak ini mau udah segini adanya, kapling masing-masing. Masya Allah. Baik, seperti biasa, pesantren ini akan mengadakan wisuda entah keberapa kalinya tahun ini. Sekarang yang diwisuda adalah akhwat. Akhwat siapa ini? Bu, kok ibu panggilnya akhwat? Ya, ini adalah santri masa keemasan. Mbak Tuti Dewi ada? Iya, Mbak Tuti dari Bandung, benar? Mana mikrofonnya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah hari ini mau diwisuda ya? Iya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama pesantren? 40 tahun. Iya. Baik, Mbak Tuti usia berapa sekarang? 63. Wah, pas dong ya. Tinggal nunggu bonus ya. Mudah-mudahan ada bonus. Amin. Ingin berapa? Ini secukupnya. Aduh, ingin yang berkah ya. Iya. Benar, alhamdulillah. Semalam ada ulama usia 84 tahun itu masih segar, bersih, panjang umur dan berkah bagus. Panjang umur tidak berkah, oh nauzubillah ya. Bagaimana nih Mbak Tuti? Enaknya panggil apa? Mbak, Ibu, Tuti? Terangkum. Oh, baik, terangkum Bu ya. Kenapa ini bisa pesantren begini? Alhamdulillah dibimbing Allah, dituntun sama Allah, diajak ke sini. Syariatnya lewat apa? Lewat di ini sama keponakan di Keponakan. Iya. Di gimana? Digendong? Dikasih tahu. dikasih tahu. Gimana katanya ngasih tahunya Bu? Katanya Bituti temenin mama pesantren di Darul Tauhid. Gitu. Jadi keponakannya juga pesantren. Enggak, sama ibunya. Oh, Ibunya, ibu. Oh, jadi keponakan Iya. ngajak ibunya pesantren sambil Iya. ngajak Bituti. Iya, gitu. Alhamdulillah. Sebetulnya saya juga sudah punya cita-cita ingin kesini, tapi belum kesampaian. Allah tahu nggak cita-cita itu?
Alhamdulillah. Pasti tahu. Iya. Lalu Allah menggerakkan makhluknya berupa keponakan gitu. Iya. Apa yang didapat selama 40 tahun? Alhamdulillah banyak hikmah yang saya dapat dan pelajaran ilmu. Apa yang paling mengesankan, coba yang paling tendang gitu? Yang paling mengesankan saya baru ya Bapak mendapat bimbingan dari guru-guru di sini, ustadz-ustadz atau ustazah yang sangat saya kagumi. Dan apa yang paling terasa di hati ibu, perubahan apa? Karena kunci dari pendidikan itu perubahan. banyak sekali yang saya rasakan berubah. Karena dulu saya mengira saya sangat tidak tahu agama itu bagaimana gitu. Dulu itu saya mencari-cari sendiri aja dan meraba-raba sendiri begitu, belajar ini tapi tanpa tahu apakah itu sudah benar atau belum gitu. Cuman saya punya cita-cita dari kecil ingin jadi orang yang benar. Benar itu apa saya nggak tahu gitu. Nah makanya Allah kan tahu waktu ibu kecil ya. Iya. Tahu nggak kira-kira? Tahu ciptaan Allah ya. Baik, senang atau begini? Senang, iya. Baik. Dari cita-cita itu ternyata banyak sekali ujiannya gitu. Oh iya Bu. Senang atau nggak diuji? Alhamdulillah saya mudah-mudahan kekuatan saya itu menjadi ridho Allah. Amin. Ibu juga punya anak kan? Punya 4. Kalau anak ikut ujian ibu senang? Senang. Oh gitu ya. Kalau anak ibu kita sampai ngutang Bu demi anak ikut ujian ya. Iya. Justru kalau anak nggak ujian sedih, benar? Iya. Nah sekarang anak juga sedih kalau ibu nggak diuji oleh Allah ya. Iya. Semua ujian ini pasti untuk kebaikan, betul? Iya. Terima kasih Ibu Tuti dan salam kepada grupnya itu yang mana kembarannya tadi teman? Ada. Alhamdulillah. Oh ini ya. Terima kasih. Oh jadi nggak beli begini. Ngegeng ini tuh. Itu yang kakak saya namanya Ibu Ida. Oh terima kasih Bu Ida. Lalu Nak Ida yang mana? Keponakannya. Nggak ikut, Pak. Nggak ikut. Nanti program yang lain. Insya Allah ya. Ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga ya. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Sekarang perwakilan dari Provinsi Bali. Mana? Ya, silakan Bali. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Ibu siapa namanya? Wati ya. Wati. Kalau yang tadi Tuti. Oh iya kita huruf ya. Baik, Ibu gimana Ibu Wati dari Bali bisa sampai ke Darut Tauhid? Saya sebenarnya tinggalnya sudah di Bandung, Kak. Saya merantau di Bandung mengikuti kekasih dulu ke sini. Alhamdulillah. Saya tahu Darut Tauhid sesungguhnya sudah lama, cuman saya pribadi bisa masuk ke dalam pesantren ini. Saya ditangkap oleh Ibu Khairati. Maaf saya ditangkap ya. Terima kasih Bu Khairati. Ada satu cobaan hidup sekarang baru saya pahami itu gitu. Saya kebetulan pekerja gitu. Wira usaha? Betul. Setelah permasalahan itu ada, saya dulu menganggap benarlah menurut diri saya. Saya mendapatkan ilmu di sini pesantren. Sebenarnya 40 hari itu adalah waktu yang singkat, tidak belum sepenuhnya bisa saya pahamin gitu. Tapi sedikitnya ada penenangan hati lah gitu, bahwa permasalahan itu sesungguhnya ujian dari Allah yang bisa membekali kita untuk menjadi kuat dan cinta kepadanya gitu. Benar sekali ya, orang banyak nyusahin diri padahal harusnya bahagia dikasih ujian, ya kan? Betul lah. Nggak mungkin Allah salah ukur ya. Orang yang diuji itu yang sekolah Bu, yang nggak sekolah mah nggak ada ujiannya.
Bener, ah. Ibu diuji karena ibu dianggap beriman oleh Allah gitu. Amin. Amin. Ya, Jadi gimana sekarang, lebih tenang? alhamdulillah lebih tenang, dan saya juga di sini kan ada ajaran bagaimana kita dulu saya sholat aja gitu Pak. Jadi artinya tidak memahami dan memaknai gitu ya arti sholat, bahkan dari karena saya kerja, menurut saya tuh kadang lebih mementingkan menyelesaikan pekerjaan gitu daripada mendengarkan azan kemudian bersiap gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya bimbingan di sini Sekarang lebih sholat menjadi sesuatu yang sangat diperlukan gitu Bu. betul. Oh iya, wasta'inu bis-shabri was-shalah. Ada pesan bagi para pengusaha lainnya Bu? Sesungguhnya kita diberi kesempatan bisa bekerja, bisa mendapatkan rezeki dari situ, itu karena karunia Allah, dan alangkah ruginya kita jika tidak mengingatnya gitu, kita mengabaikan, kemudian kita jauh lebih mementingkan pekerjaan tersebut gitu. Jangan menunggu sampai kita lanjut, istilahnya mau ada waktu luang yang ada mungkin justru kematian gitu. Ayolah mulai sekarang kita menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Apa yang sudah kita dapat belum tentu itu yang benar. Ya artinya cari ilmu di mana kita bisa menjadi lebih baik dan benar gitu lah. Masya Allah. Ya bayangin Bu, yang ngasih perusahaan Allah tapi kerjanya ngelupain Allah ya. Kan kurang ajar betul itu. Seperti di rumah dikasih makan oleh orang tua, dikasih pakaian, dikasih bekal tiap hari, minum, tapi nggak mau ngakuin ke orang tuanya. Anak-anak durhaka, benar? Sama tuh orang yang dititipin oleh Allah dunia, tapi nggak ngaku ke Allahnya, buta hati. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah menolongnya bisa memperbaiki diri ya. Terima kasih Bu. Ada satu santri juga yang kemarin dititipkan, ini santri SMP Darul Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dek. Bu, terima kasih ya Bu. Alhamdulillah, apa kabar Dek? Beliau kelas 2, kemudian dari SMP di sini belajar, dan kemarin memantapkan pelajaran menghafal Quran di pesantren apa? Wadi Mubarok. Kurang lebih bulan apa ada dikirim ke sana? Akhir Juni ya, Juli lah ya. Awal Juli mulai belajar, dan kemarin hari Selasa dapat SMS dari gurunya bahwa sudah selesai 30 juz. Berarti berapa bulan deh menghafal? Kalau dari waktu aktifnya 8,5 bulan 30 juz. Alhamdulillah. Usia berapa sekarang Ade? 14 tahun. Senang betul orang tuanya ya Ade ya. Ikut bahagia ya. Mungkin ada yang nggak tahu orang tuanya nangis saking bersyukurnya ke Allah. Saya kenal orang tua Ade ya. Baik Dek, namanya Ghazaliyah. Gimana ceritanya nih? Karena sepengetahuan ya, bapaknya belum hafal Quran. Kok ada anaknya semangat ngapalin? Kenapa Dek? Apa yang memotivasi ingin hafal Quran? Nah sebenarnya itu paling utama yaitu karena kan ada hadis yang menyebutkan kalau anak hafal Quran nanti di yaumul hisab itu, hari perhitungan amal, bisa ngasih mahkota ke kedua orang tuanya yang terbuat dari cahaya. Nah jadi sempat mikir juga kan kalau di dunia orang tua udah ngurus, udah ngedidik, terus membalasnya apa? Udah berarti harus membalasnya selalu dengan cara. Kata bapaknya, mungkin juga kata ibunya, itu yang bikin nangis. Oke.
makin banyak anak penghafal Quran. Mudah-mudahan bapak ibunya ikut ke surga nanti ya. Kata bapaknya terima kasih katanya deh. Terus ini kan 8 bulan ini dianggap cepat. Kira-kira apa rahasianya tuh deh? Ya kalau udah ada keinginan harus fokus juga. Dia kan standarnya kalau di DT berapa sebulan? 20 kali sekitar kita ya sekitar 2 tahunan lah umumnya ya. 2 tahun hafal, dan di sana kan standarnya sebetulnya tamatan SMA ya. Ada ini takdir Allah bisa nyelip ke sana walaupun SMP kelas 2. Alhamdulillah. Gimana tuh rahasianya? Kok bisa cepat begini? Coba kasih tahu atau rahasia. Ya paling serius kalau mau udah ada hafal Quran harus berani meluangkan waktunya. Kan? Coba satu tekad kuat, yang kedua apa? Ikhtiar sama doa. Ikhtiar sama Doa. doa. Itu kan harus betul-betul itu murojaah 10 juz saja bisa ngelai kalau yang tidak biasa ya. Ini sehari berapa jam belajarnya nih deh? Coba bisa diberitahu nggak teknik belajarnya? Kalau dalam sehari hafal sama merojahnya itu mungkin 10 jam misalnya. 10 jam ya. Wah, masih ada 14 jam dipakai apa lagi yang lain? Tidur, makan, main bola ya. Masih main bola nggak di sana? Masih ya. Ini rada kena bolanya itu, friend. Lalu seminggu berapa hari? Waktu aktifnya 5 hari. 5 hari. Kalau bisa pakai waktu liburnya biasanya bisa dapat 5 hari. Iya. Gimana awalnya, berat nggak tuh ngapalin tuh? Sehari berapa halaman awalnya? Ya, dari awal emang pasti berat semuanya. Jadi awalnya emang mulai dari setengah halaman, terus 1 halaman. Itu juga sehari tanpa merojah, jadi 10 jam itu untuk ngafalin. Tapi lama-kelamaan ya alhamdulillah mudah semuanya. Terus naik ya, dari setengah halaman ke 1 halaman, itu kan harus diulang terus murojaah ya, lama-lama. Terus jadi berapa halaman tuh? Alhamdulillah yang paling banyak bisa sehari 1 juz. Sehari bisa hafal 10 lembar berarti ya, 20 halaman. Juz berapa tuh waktu itu? Juz 1 sama juz 9. Oh alhamdulillah. Oh kalau di sana dibalik ya, ngapalinnya dari juz 30 dulu. Dari juz 30, dan yang lama-lama ada yang bisa hafal 1 juz sehari ya, alhamdulillah. 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Yang paling berat juz yang mana nih? Kemarin katanya ada yang berat. Ya memang ada yang mungkin yang ujian hafal Qurannya di situ. Ya surat An-Nisa juz 5 terus Al-An'am 5 terus 7. Agak berat ya, alhamdulillah. Lalu kan kalau sudah hafal supaya nempel di ingatan itu harus gimana tuh? Karena ada yang punya kehususan kita nih, susah ingat, cepat lupa, ya jadi min. Ya gitu. Ya paling harus merujah terus wajib. Coba diceritakan jadwal belajar, tidur, makan bagaimana? Ya paling kalau di sana kan bangun biasanya setengah 4 atau jam 4. Terus ya udah itu untuk persiapan sekolah juga untuk melancarin misalkan yang kemarin. Qiyamul Lail masing-masing ya. Terus jam 6 baru sekolah. Nah di situ kan harus ngantri. Ya kalau Gaza sendiri berusaha kan dia habis sekolah itu langsung ngafalin untuk besoknya. Nah itu biasanya sampai zuhur hafal. Alhamdulillah kadang bisa dapat 2 atau 3 lembar sampai 4 lembar. Alhamdulillah. Sampai duhur tuh ya. Ngap hafal itu tuh ya. Terus habis zuhur, karena waktu itu kan sudah mulai 20 juz, jadi dari zuhur sampai malam udah jadi untuk merjakan. Oh dari duhur sampai malam, kadang sampai jam berapa itu? Jam 10.
Jam 10 malam itu murojaah, artinya mengulang hafalan yang sudah dihafal supaya di luar kepala. Sekali murojaah itu berapa juz tuh? Sehari 4 atau 5. Sehari 4 atau 5 juz, artinya 50 lembar, 100 halaman yang diulang harus di luar kepala gitu. Karena kalau pas ujian tidak bisa naik. Per berapa sih ujiannya? Kalau ujiannya itu 6 bulan sekali, jadi Enggak, yang boleh nambah hafalannya. setiap 5 juz itu ada ujiannya. 5 juz harus hafal baru nambah gitu. Bukan cuma hafal, harus lancar juga. Oh, harus lancar. Berapa kesalahan yang disebut lancar tuh? Jadi kan nanti waktu ujiannya setiap juz yang sudah dihafal atau yang baru dihafal ditanyain 1 atau 2 soal. Kalau sampai udah 1 soal udah bisa diganti, kalau ada 2 atau 3 soal udah bisa jawab, nah ini baru yang dianggap bagus, harus ulangi lagi. Oh, soal apa aja sih? Susah banget kan. Jadi tegang begini saya dari mendingan nggak ujian kalau gini. Ya, soalnya insya Allah masih jawabannya semuanya ada di Quran. Oh, jadi Keluar dari Quran. sepotong ayat lalu dilanjutkan gitu. Siap nggak dites sekarang? Iya. Nah, baik. Terus itu capek nggak sih? Kan terus-terusan ngaji siang malam. Nah, kalau ditanya capek, ya itu nikmatnya hafal Quran. Jadi kalau udah selesai gini justru buat rasa nikmatnya hafal Quran. Oh, jadi nikmatnya malah ketika sedang menghafal, merojaah gitu. Jadi apa nih sekarang yang paling diinginkan? Ya, bisa lancar hafalannya. Kalau sudah 30 juz gini, kemarin dites ya, sebelum boleh pulang. Sekarang PR-nya berapa juz sehari itu harus mengulang-ulang terus? Kemarin udah dinasihatin ya minimal itu sehari 10 juz. Jadi sehari harus hafal di luar kepala, mengulang kembali 10 juz. Jadi 3 hari sekali, khatam lagi gitu, supaya benar-benar matang gitu. Iya. Disebutnya sekarang masih panas gitu. Iya. Jadi saya bincang-bincang dengan gurunya, guru yang membimbingnya ini usia berapa? 20. Usia gurunya ini 20 tahun. Beliau hafal berapa bulan waktu itu? 2,5 bulan. 2,5 bulan. Lebih canggih lagi hadirin. Udah ya, tenang. Ya, maka kan emang. Tapi Habib itu 2,5 bulan emang udah ada bahan sebelumnya gitu? Udah. Ya, sebelumnya waktu baru masuk sana udah hafal 10 juz. Cuma ya 20 juz juga Berat 2,5 bulan itu ya, karena harus ngulang ya. Saya senang berjumpa dengan gurunya ini, masih muda ya, mahasiswa ya sekarang ini, dan telaten. Apa manfaatnya didampingi guru? Ya, dengan adanya Ustadz Habib itu gimana? Penting, sepenting apakah, semanfaat apakah ketelatenan guru berpengaruh di dalam kemampuan muridnya? Iya, jadi kalau misalkan kan kelebihan dari Ustadz Habib ya bisa selesai 2,5 bulan. Jadi kalau kita lagi malas, kita lagi futur atau galau, Oh, udah galau ya? Saya kira cuma bapak aja yang galau ya. Ayahnya ya, silakan. ya jadi itu bisa ingat ini, oh Ustadz Habib bisa 2,5 bulan, pasti kan jihadnya, berjuangnya itu gak main-main itu, sampai siang malam hafal murajaah. Ya karena pasti ada dari penghafal Quran itu saat-saat dimana males gitu. Jadi hafal udah susah, terus untuk hafal 1 halaman aja bisa berjam-jam, itu ada saatnya. Ada saatnya. Apa kira-kira penyebabnya? Karena ini terjadi pada kami semua ya. Bukan 1 halaman, 1 baris ya. Sudah dibulak-balik Qurannya tetap nggak hafal. Kenapa kira-kira? Kalau Gaza sendiri ya mungkin karena udah ujiannya, kan ada ujian pada maju sekarang nggak bisa gitu, jadi membuat pusing, atau udah sampai target jadi nggak pusing, jadi membuat pusing juga gitu.
udah kayak gitu kadang ya satu. Apakah ada gangguan akhwat menimpa? Aman di sana? Katanya salah satu yang mempercepat hafalannya cepat selesai karena gak banyak gangguan, Pak. Karena masih muda usia, di sana jarang lihat akhwat lagi ya. Ada yang gak pakai baju, apa namanya tuh yang kambing otawa di sana ya. Jadi cenderung relatif nggak banyak pikiran mungkin ya. Jadi beratnya model-model kita yang sudah berumur begini segala kepikir, Pak, cicilan, kontrakan, ya, kreditan. Jadi mau ngapal satu baris tuh pindah ke baris cicilan ya. Nah, ujiannya apa nih yang selama ngapalin ini? Coba jenis-jenis ujiannya. Iya paling itu, kalau udah sampai waktu malas atau tutur ya gitu, jadi susah ngapal. Ya itu yang kadang misalkan targetnya selesai bulan ini tapi mundur lagi. Yang harusnya hari ini mau dia segini tapi nggak sampai, ya itu. Ujian yang paling itu. Terus kalau misalkan ada teman yang ngajak ngobrol, nah awalnya kan udah niat, ini habis sisa harus langsung kerja, ya bisa dapat sekian juz misalkan. Tapi malah ngobrol jadi malah nggak dapat, mungkin cuma berapa halaman gitu. Gara-gara ngobrol ya, nonton TV kan ramai tuh TV kan, nggak ada ya, nggak tertarik sekarang nonton TV ya. Kalau ada acara bapak harus tertarik tetap ya. Terus godaan lainnya, cobaan-cobaan lain, capek, sakit, lapar atau apa? Ya paling kurang lebih kalau untuk Sakit gitu? ya, kalau sakit justru itu mungkin apa ya, jadi Pernah sakit nggak di sana? ya, jadi ciri-cirinya sakit berarti kita udah termasuk yang sungguh-sungguh gitu. Kalau Oh, jadi kalau sakit sungguh-sungguh di sini banyak yang sakit, tetap aja nggak hafal ya. Di sana kalau udah all out gitu ciri-cirinya sakit ya. ya kalau udah serius gitu, udah sampai jam 11 malam, bangunnya lagi jam 3, ya berarti kan otomatis ya tubuhnya juga udah capek gitu, keseringan kayak gitu ya berarti udah drop akhirnya sakit. Nah di sana tapi kan ini gratis nih pesantren, Pak. Dikasih makan apa saja sampai jadi tinggi beginian. Dulu 8 bulan yang lalu nggak setinggi ini, Pak. Nasi banyak, terus susu kambing. Di sana dipelihara kambing, Pak. Jadi kambing Ottawa. Ya, saya bersyukur ini ada seorang kaya yang dermawan yang membangun fasilitas. Kemudian semua santrinya ini gratis dibiayai, makan, tempat, semuanya hanya untuk dakwah. Ya, masya Allah, masya Allah. Baik, itu ujiannya. Ujian hati apa? Ujian hati kan? Ya paling kalau misalkan terutama sudah hatam gitu, sudah selesai, nanti mikir ke depannya gimana kalau keluar gitu. Ya sampai jadi karena hatam ini kan jadi ria, terus ujung sombong, ya itu yang harus dihindari ya. Kalau lihat kesusul orang lain atau nyusul orang lain dalam menghafal, ada ujian hati nggak? Kalau menurut biasa sendiri justru itu yang membuat semangat. Oh. Karena saingan itu dibutuhkan ya, nanti kalau udah kita males lagi foto ya, oh ini saingan kita udah sekian lebih dari kita. Oh, Nanti gitu. harus dikejar lagi gimana caranya. Tapi kalau nyusul terus, apa ujiannya? Kesusul nih ya gitu. Ya kalau di hati lintasan nggak sampai dengan hasilin ida hasad, karena pasti karena memang balap karung sendirian itu cenderung nggak menarik ya. Coba sekarang bapak yang santri masa apa nih, atau ibu masa kemasan, balap karung di lapangan sendiri pasti rada aneh ya. Kecepatan itu biasanya lebih baik kalau ada pesaingnya, tapi pesaingnya yang berkualitas. Balap karung antara santri terbesar terkuat lawan TK Al-Quran kecil-kecil pakai kantong kresek ya, sedang dia sendiri di tengah pakai karung goni. Baik, alhamdulillah. Nah, udah sekarang kebayang tidak nih dulu waktu mulai bisa selesai secepat ini? Enggak. Tidak terbayang ya.
Kenapa saya dengar makin lama makin tahan, makin ngebut gitu? Karena enak gitu ngapal itu? Ya karena kan mungkin kalau sudah semakin banyak, mungkin kalau waktu 10 juz mikirnya oh, masih 20 juz lagi masih banyak gitu. Jadi nggak mungkin sebentar. Tapi waktu udah 15 juz mikirnya oh, tinggal setengah bulan lagi. Tinggal udah 20 juz, 10 juz lagi udah 25. Oh, pantas makin lama makin ngebut ya. Ya kan terasa ya makin cepat ya. Begitu seperti mobil kalau udah ngegas tuh katanya makin lancar. Masya Allah. Ada saran bagi para pendengar khususnya yang masih muda-muda ini? Yang harus hafal Quran juga gitu. Karena ya, Nggak susah gitu ya, nggak susah-susah amat gitu. Iya. Hah? Yang penting karena banyak manfaatnya dari Quran. Selain dakwah, ya membuat diri kita juga hati tenang. Terus kalau misalkan sholat malam misalkan jelas manfaatnya. Kita nggak usah misalkan harus buka Quran lagi, tinggal sholat sendiri. Terus kalau misalkan semalam misalkan mau berjus-jus kan bisa juga. Aduh, kebayang nikmatnya ya. Sholat malam 3 juz. Jadi kaki Rasulullah bengkak tuh kebayang sekarang mah ya. Kita makan bengkak tuh karena kejeduk. Lanjut. Ngantuk. Oh, Masya Allah. Itu ada yang hafal Ar-Rahman hanya 3 halaman Ar-Rahman tuh ya. Ya 3 halaman kan? Iya, itu aja sholat bisa sejam sendiri itu kalau dinikmati. Apalagi yang berjuz-juz begini ya, Masya Allah. Ada pesan buat orang tua? Ya semoga orang tuanya juga orang tua bisa. Quran gitu ya. Memang orang tuanya jadi panas dingin ketika ingat anak ini hafal, wah bener tapi asli Pak. Bapaknya ini sejujurnya enggak begitu gigih memotivasi anaknya ini supaya hafal Quran. Justru anaknya ini memotivasi bapaknya nih, meriang-meriang di bapaknya ya. Apalagi ketika nyobain diimamin oleh anaknya, aduh hati itu pilu gitu, ya Allah ini anak sudah bisa 30 juz seperti mimpi kalau bagi bapaknya ya. Terima kasih kata bapaknya deh. Bahagia sekali ya. Makanya kalau baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang akan kau dustakan? Salah satunya adalah ingat adek tuh. Bisa lebih baik. Baik para pendengar, tolong doakan ya Muhammad Gaza Al-Ghazali ini suatu saat bisa meneruskan pesantren ini. Masya Allah, saya bersyukur karena saya kenal beliau udah lama ya. Dulu mah rajin sepak bola, naik sepeda, PS, ada komputer, aduh sampai pusing waktu itu yang saya kenal tuh bapaknya ya. Tapi sekarang syukur sing kejaga ya deh ya, sing bersih. Ini juga bapak tahu dengan duduk di depan ini jadi cobaan. Pastilah nggak akan mau duduk di depan, tapi anggap ini sebagai syukur nikmat karena semua ini cuma karunia Allah. Ibu bapak, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi bagi teman-teman yang, tapi nggak bisa dipungkiri ya, kebahagiaan orang tua nggak bisa dibayar, nggak bisa diukur dengan apa. Benar anak-anak kita berbeda karakter, bakat satu sama lain ya. Kita pun tidak boleh bersikap tidak proporsional. Tetapi menghafal Quran itu syukur. Terjadi perubahan signifikan dalam perilaku, sikap, bicara. Masya Allah. Terima kasih deh. Udah ini mau belajar hadis apa ngapalin? Insya Allah udah nanti rencana kalau sudah lancar Al-Qurannya, insya Allah mulai ngapal hadis. Mengapa hadis ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Doakan yang banyak bapak ibunya ya. Kasihan belum hafal ya. Terima kasih Masya Allah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Qurrata a'yun ya. Waj'alna lil muttaqina imama.
Demikianlah para pendengar yang budiman, bincang-bincang ini mudah-mudahan ada manfaat dan semoga karunia Allah ini memotivasi kita untuk lebih sungguh-sungguh. Terutama para orang tua, jangan hanya menuntut anak hafal, tapi luangkan waktu lebih sungguh-sungguh untuk menghafal. Karena posisi di sorga nanti ditentukan oleh hafalannya ya. Yang bagian ina atau ina terus ya, kalau ke sorga ya alhamdulillah ya, tapi begitu kita harus tingkatkan terus Pak. Masya Allah, betapa bahagianya yang anaknya banyak dan hafal Quran seperti Presiden Mesir Morsi, beliau hafiz Quran, keluarga semuanya hafal Quran. Saya belum bisa bicara banyak karena saya belum hafal, tetapi mudah-mudahan dengan anak yang hafal, orang tuanya termotivasi semua dan kawan-kawannya juga. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon didoakan supaya semua ini benar-benar diterima oleh Allah, bersih ya. Kalau ada ujub, ria, takabur dari perbincangan ini, semoga Allah mengampuni. Terima kasih kawan-kawan sekalian, para pendengar yang baik. Bagi yang mau ikut pesantren di Darul Tauhid silahkan. Tahun ini insya Allah sekitar 20 ya yang wisuda ya, penghafal Quran di pesantren ini. Dan seperti ini rencananya nanti, karena ini tesnya Gaza ini 1 tahun bisa hafal, maka nanti anak-anak yang masuk SMA tamat 3 SMP pakai program ya digunakan oleh Gaza ini. Ternyata benar bisa ya, untuk usia masih muda, dengan izin Allah kalau Allah menghendaki di bawah 1 tahun sudah hafal. Jadi masuk SMA, masuk SMK dia sudah hafal Quran, dan mudah-mudahan nanti kuliahnya juga kalau lulus sarjana dan sebagainya sudah menjadi kalau hafal Quran. Kalau jadi menteri hafal Quran, jenderal hafal Quran, kalau dia jadi presiden hafal Quran. Dan kita mulai dari sekarang. Ayo, yang punya anak silahkan salah satunya boleh didaftarkan ke Darul Tauhid ini ya. Terima kasih dan mohon maaf serta mohon didoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang SMP ikut ngapalin juga ya. Sekarang bisa belajar kepada Gajah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.